Jurnal Refleksi Dwimingguan Modul 1.1 oleh Eria Susanti, SSI. Latar belakang. Jurnal refleksi dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru untuk mengaitkan teori dan praktek serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Menurut Bain dan kawan-kawan tahun 1999. Menuliskan jurnal refleksi secara rutin akan memberikan ruang bagi seorang praktisi untuk mengambil jeda dan merenungi apakah praktik yang dijalankannya sudah sesuai, sehingga ia dapat memikirkan langkah berikutnya untuk meningkatkan praktek yang sudah berlangsung. Menurut Driscoll dan Teh tahun 2001. Tujuan jurnal refleksi dwimingguan dibuat untuk melengkapi salah satu tugas calon guru penggerak. Dalam menulis jurnal refleksi, menggunakan model 4F, yaitu fact, feeling, finding, dan future. Fact, peristiwa. Kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 resmi dimulai pada hari Jumat 15 Maret 2024. Dibuka oleh Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD sebagai Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan secara daring dan diikuti oleh calon guru penggerak Angkatan 10 se-Indonesia. Pendidikan guru penggerak Angkatan 10 akan dilaksanakan selama 6 bulan, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024 hingga 28 November 2024. Pembelajaran dimulai pada tanggal 15 Maret 2024. Pada tanggal 15 hingga 16 Maret 2024, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 10 melaksanakan pretest modul 1. Mempelajari modul 1.1 tentang mulai dari diri dan eksplorasi konsep. Forum diskusi dipimpin dan dipandu oleh fasilitator, yaitu Ibu Dwi Setiawati MPD dari Salatiga. Setelah memulai materi mulai dari diri dan eksplorasi yang dilaksanakan diskusi secara virtual, kita juga berdiskusi dengan fasilitator pada modul 1.1a, titik 4.1 eksplorasi konsep, dilaksanakan via Google Meet pada tanggal 20 Maret 2024. Calon guru penggerak juga mengikuti ruang kolaborasi dengan fasilitator Ibu Dwi Setiawati MPD. Hal yang menarik saat mengikuti kegiatan ruang kolaborasi kelompok, CGP berdiskusi di ruang virtual tentang budaya daerah yang mengandung konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Fasilitator membuka forum diskusi dengan menegaskan tujuan pembelajaran, yaitu calon guru penggerak mampu memberikan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Di sana kami berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan teman-teman mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di sekolah. Selanjutnya, calon guru penggerak diminta untuk membuat karya berupa demonstrasi kontekstual paling lambat pada tanggal 27 Maret 2024. Materi elaborasi pemahaman dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2024. Dalam kegiatan elaborasi konsep, calon guru penggerak dijelaskan pemahaman secara mendalam tentang konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dalam pendidikan abad 21. Pada elaborasi konsep, calon guru penggerak mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari Bapak Pangarso Yuliatmoko sebagai instruktur dan teman-teman calon guru penggerak lain. Selain itu, calon guru penggerak diminta untuk membuat pertanyaan di LMS. Pertanyaan akan dibaca oleh instruktur dan dibahas dalam jimit. Feeling atau perasaan. Selama 2 minggu awal sebagai peserta pendidikan guru penggerak, yang saya rasakan di awal mengikuti kegiatan ini adalah perasaan khawatir dan cemas. Kekhawatiran saya dilatar belakangi oleh perasaan apakah saya nanti mampu mengikuti program ini dengan baik dan sampai tuntas. Mengingat program pendidikan guru penggerak ini memerlukan waktu yang sangat lama. Sebagai seorang pendidik, saya khawatir dan takut tidak dapat membagi waktu antara pendidikan guru penggerak dengan waktu mengajar di kelas. Namun, setelah beberapa saat saya mengikuti pertemuan demi pertemuan dan dukungan dari teman-teman calon guru penggerak Angkatan 10, akhirnya saya mampu menata niat dan menyiapkan diri untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Akhirnya, muncul tekad yang kuat dari dalam diri saya untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini dengan baik. Kekhawatiran di atas menjadi tantangan bagi saya untuk mengatasinya dan mencari jalan keluar. Dari kegiatan ini saya belajar meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan fokus pada program yang sedang dijalani. Setelah mengikuti materi, saya merasa senang karena pemahaman saya tentang pendidikan semakin berkembang melalui penerapan filosofi, melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Saya mulai mengubah gaya mengajar saya yang sebelumnya lebih konvensional
konvensional dengan pembelajaran pada guru, kemudian model pembelajaran saya lambat laun saya ubah menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran lebih berorientasi pada anak dengan lebih memberikan kasih sayang terhadap murid. Saya tidak lagi memandang murid sebagai anak nakal, anak ramai, anak dablek. Saya sebagai anak yang harus ditegur dengan kasar dan dingin. Serangkaian kegiatan yang ada dalam LMS membuat saya tersadar bahwa apa yang kami miliki tentang pendidikan dan pengajaran jauh dari konsep dasar pemikiran filosofis. Serangkaian kegiatan yang saya mulai terbuka berupaya mengemas pembelajaran yang semula kaku menjadi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dari kegiatan ini saya merasa bangga karena memperoleh pengetahuan baru dan mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Finding pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Kiajar Dewantara, saya berusaha untuk memahami dan dari pembelajaran modul 1.1 tentang pemikiran Kiajar Dewantara. Pemahaman finding bagi saya sebagai pendidik dalam rangka pembelajaran modul 1.1 tentang memahami dasar-dasar pemikiran Kiajar Dewantara, saya merasa pembelajaran baru dalam melaksanakan dari pembelajaran modul 1.1 tentang jauh sebelum mempelajari pemikiran Kiajar Dewantara, saya masih memiliki anggapan bahwa memberikan tindakan tegas kepada peserta didik dapat mengubah perilaku peserta didik agar menjadi lebih disiplin dan fokus selama kegiatan belajar. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha belajar untuk menjadi pemimpin pembelajaran, minimal untuk teman sejawat atau sekolah. Tujuannya untuk memerdekakan anak dalam mengembangkan kompetensinya sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Saya menyadari bahwa pendidikan dan pembelajaran harus berjalan selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air senantiasa terpelihara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran merupakan suatu usaha persiapan dan penyediaan segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya. Artinya, pendidikan merupakan suatu usaha yang berfokus pada proses atau usaha pembentukan mental dan karakter suatu bangsa sesuai dengan lingkungannya. Setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, saya menyadari bahwa pembelajaran akan menjadi efektif ketika mampu memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan kesabaran, ketulusan, dan mengutamakan kepentingan peserta didik. Saya semakin mendalaminya setelah melalui diskusi dengan teman-teman, calon guru penggerak, fasilitator, dan instruktur dalam berbagai ruang kolaborasi. Hal tersebut membantu saya memahami peran saya sebagai pendidik, yaitu sebagai seorang penuntun yang sesuai dengan kodrat alam anak-anak. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, peserta didik diharapkan dapat hidup bahagia dan mandiri di masyarakat. Future penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akan mencoba menerapkan dalam proses pembelajaran di kelas agar tujuan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan lingkungannya. Pembelajaran yang berpusat pada guru harus diganti dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kelas yang lebih interaktif dan menyenangkan. Anak diberi kebebasan dan keleluasaan dalam menggali potensi yang dimiliki sehingga mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran dan banyak melakukan kolaborasi akan menghasilkan pembelajaran yang mandiri dan menyenangkan bagi peserta didik, serta menjadikan pembelajaran yang memperhatikan gaya belajar peserta didik. Terbentuklah pembelajaran terdiferensiasi dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kesimpulan. 1. Ada banyak pengetahuan yang diperoleh dari mempelajari modul 1.1 dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. 2. Ada banyak kesempatan bagi guru untuk terus belajar dan mampu menerapkan dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. 3. Terus semangat dan bahagia untuk semua Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih dan salam.